Mimin gaskan lagi. Bab 45-46. Montir cantik milik CEO. Setelah saling berkenalan dan tentunya telah memberi lampu hijau pada hubungan putranya, Tuan Peter pamit pada Alexandra. Ale dan Leo pun mengantarkan Tuan Peter sampai lobi perusahaan. Dan lagi-lagi mereka menjadi pusat perhatian. Kedatangan Tuan Peter semakin meyakinkan bahwa Leo dan Alexandra memiliki hubungan yang spesial, hubungan yang lebih dari sekedar bos dengan pegawainya. Hati-hati di jalan, Dad. Ucap Leo setelah menutup pintu mobil untuk dedinya. Tuan Peter mengangguk seraya melambaikan tangan, lain kali kita bertemu sambil makan malam, ya. Ujar Tuan Peter menatap Ale dari balik jendela mobil, yang sudah dia turunkan sebelum mobilnya melaju pergi. Ale hanya menjawab dengan anggukan kepala dan senyum manisnya yang terus dia tampilkan pada calon ayah mertuanya itu. Setelah mobil Tuan Peter berlalu dan tak terlihat lagi, Leo kembali memberikan tatapan yang begitu dalam dan penuh arti pada wanitanya. Ale memalingkan wajah, sungguh gadis itu sangat malu ditatap begitu intens oleh Leo. Ale pun menutup setengah wajah dengan punggung tangannya, sepertinya aku sudah sangat terlambat. Aku harus bekerja sekarang. Ucap Ale berniat menghindar secepat mungkin sebelum Leo berulah lagi. Setelah mengatakan itu, Ale langsung berbalik dan setengah berlari meninggalkan Leo. Sementara si Raja Hutan terkekeh geli melihat kelakuan absurd kekasihnya, baru ditatap seperti itu saja sudah salah tingkah. Bagaimana kalau Leo melakukan sesuatu yang lain? Leo yakin pasti Ale langsung kejang-kejang. Setelah berganti baju, Alexandra sudah siap untuk melanjutkan kembali pekerjaannya yang kemarin sempat tertunda. Hanya tinggal beberapa komponen saja yang masih menunggu hasil pengujiannya, maka semua selesai dan jenis kendaraan yang terbaru ini sudah siap untuk dipasarkan, sesuai waktu yang diminta oleh Leo beberapa waktu lalu. Ekem. Ale refleks menoleh saat mendengar suara deheman seseorang. Lovis. Kenapa? Tanya Ale sambil melanjutkan kembali kegiatannya. Bisa kita bicara sebentar? Tanya Davis dengan raut wajah yang serius. Ya, bicara saja. Ada apa? Tanya Ale tanpa menghentikan gerakan tangannya, yang begitu lincah memeriksa setiap inci kendaraan di hadapannya. Tapi nggak di sini. Gue pengen bicara berdua. Ale menghentikan kegiatannya lalu menatap Davis dengan heran. Nanti jam makan siang, gue tunggu di rooftop. Tanpa menunggu persetujuan Ale, Davis kembali melangkah menuju bagian tempatnya bekerja. Ale menatap punggung Davis dengan bingung, kenapa tuh anak, aneh banget. Gumam Ale, namun Ale tidak mengambil pusing, gadis itu kembali melanjutkan pekerjaannya dengan fokus. Sementara itu, Angga, kemana Aleta, kenapa dia belum datang? Tanya Leo saat melihat meja sekretarisnya masih kosong. Maaf, Tuan. Saya juga tidak tahu, sejak tadi saya menunggu Nona Aleta tapi dia belum juga datang. Sebentar, saya coba hubungi dulu. Angga mengambil ponselnya untuk menghubungi Aleta. Ya, tadi saat Angga diminta kembali ke lantai 35 untuk bertemu dengan sekretaris tuannya tersebut, ternyata sang sekretaris belum datang. Angga pikir Aleta memang sedikit terlambat jadi dia tidak segera menghubungi wanita itu untuk bertanya keberadaannya, namun ternyata sampai Tuan Leo selesai bertemu dengan Tuan Peter, Aleta belum juga datang. Sementara meninggalkan asisten pribadinya yang tengah mencoba menghubungi sang sekretaris, Leo melanjutkan langkah panjang masuk ke dalam ruangan kerja pribadinya. Nona Aleta, Anda di mana? Tuan Leo sudah menanyakan keberadaan Anda. Angga langsung bicara saat sambungan itu terhubung. Maaf Pak Angga, katakan pada Tuan Leo saya sedikit terlambat. Ban mobil saya bocor. Jawab Aleta dengan nafas yang tersengal-sengal. Anda sudah sampai mana? Biar saya minta supir kantor untuk menjemput Anda. Hah? Oh, tidak perlu Pak Angga. Saya sudah dekat, sebentar lagi sampai. Suara Aleta semakin memburu, seolah dia tengah berlari maraton. Hah, Pak Angga, saya tidak bisa bicara lagi.
Kita bicara di kantor saja. Kali ini suaranya seperti seseorang yang habis memakan makanan yang sangat pedas, tut. Angga menatap layar ponselnya, Aleta mematikan sambungan itu sebelum Angga menjawab ucapannya. Astaga, dia ini kenapa? Gumam Angga seraya menggelengkan kepalanya bingung sekaligus penasaran. Dat, bagaimana? Apa Leo mau mengakhiri hubungannya dengan montir itu? Baru saja Tuan Peter turun dari mobilnya, sang istri sudah memberondong pertanyaan yang membuatnya menghela nafas panjang. Hani, aku baru saja sampai. Aku lelah sekali. Tuan Peter memijat tengkuk lehernya untuk meyakinkan sang istri, bahwa dia saat ini masih lelah. Tuan Peter pun berjalan masuk ke dalam rumah. Ish, katakan dulu, apa Leo mendengarkanmu? Nyonya Inara terus mengekor, menanti jawaban atas rasa penasarannya. Tuan Peter menjatuhkan bokong seraya menyandarkan punggungnya di sofa ruang tengah. Puk. Tuan Peter menepuk sisi sofa di sampingnya, meminta sang istri yang sudah menekuk wajah untuk duduk. Sepertinya kamu harus berusaha lebih keras untuk memisahkan mereka. Ucap Tuan Peter saat sang istri sudah duduk di sampingnya. Apa maksud kamu? Karena sepertinya aku merestui hubungan Leo dan gadis itu. Dek. Nyonya Inara langsung menatap tajam wajah suaminya, jadi kamu setuju Leo bersanding dengan wanita yang statusnya di bawah kita? Pekik Nyonya Inara yang emosinya sudah naik sampai ke ubun-ubun. Tuan Peter membetulkan posisi duduknya, satu kakinya diangkat naik ke sofa lalu duduk menghadap sang istri. Sekarang aku tanya padamu. Memang ada di kota atau bahkan negeri ini yang harta kekayaannya melebihi kita, Nyonya Inara terdiam, tentu saja wanita yang sangat dicintai Tuan Peter itu tahu jawaban atas pertanyaan tersebut. Namun dia enggan untuk menjawab. Tuan Peter mengelus surai sang istri dengan lembut, apa kamu tega memisahkan putra kita dari cintanya? Kamu tahu pasti, sebelum ini Leo tidak pernah memiliki seorang kekasih. Tapi kenapa dia harus mencintai seorang montir? Aku tidak setuju karena itu sangat memalukan. Pekik Nyonya Inara lagi yang langsung beranjak pergi menuju kamarnya. Brak. Tuan Peter memejamkan mata saat mendengar pintu kamar yang dibanting dengan cukup kencang. Jadi Dat Peter merestui Leo. Ternyata ada seseorang yang mencuri dengar percakapan antara Tuan Peter dan Nyonya Inara. Ini tidak boleh dibiarkan. Benar kata Momi, ini sangat memalukan. Leo tidak boleh bersanding dengan montir itu. Di sisi lain, Nyonya Inara terduduk di sisiran, yang ibu satu anak itu merasa dikhianati oleh sang suami. Seperti halnya Leo, baru kali ini juga suaminya itu tidak sependapat dengannya. Tidak bisakah kamu berada di pihakku? Gumam Nyonya Inara seraya mengusap wajahnya kasar. Sebenarnya Nyonya Inara sedikit banyak sudah menyelidiki siapa Alexandra. Namun yang dia tahu hanya Ale lulusan dari universitas ternama di Jepang dan salah satu lulusan terbaik kala itu. Namun Nyonya Inara tahu bahwa Ale sejak masuk kuliah mendapatkan beasiswa sampai lulus, itu tandanya Alexandra benar-benar seseorang yang tidak mampu. Hanya saja dia tertolong dengan wajah dan otaknya. Andai saja kamu dari keluarga yang berada, aku tidak akan menolakmu. Sungguh kamu sebenarnya adalah tipe menantu yang aku idamkan, kamu cantik dan sepertinya juga kamu wanita baik-baik, tapi pekerjaanmu. Cek. Aku tidak sanggup melanjutkannya. Nyonya Inara terus berdebat dengan hati dan pikirannya. Baiklah. Aku akan memakai cara itu. Kita lihat, setelah ini apa kamu masih bertahan dengan putraku atau tidak. Bab 46. Tok tok tok. Pintu ruangan Leo diketuk dari luar. Krek. Tuan, saya minta maaf. Saya terlambat, ban mobil saya bocor. Aleta dengan nafas yang masih tersengal-sengal, langsung menjelaskan alasannya kenapa hari ini dia terlambat datang. Leo kembali melihat jam di pergelangan tangannya, pukul 9:30. Aleta sudah terlambat 1,5 jam dari waktu yang seharusnya.
Baiklah. Siapkan berkas meeting hari ini, jangan sampai ada yang tertinggal. Untuk kali ini Leo memaklumi, lagi pula Aleta belum pernah terlambat sebelumnya. Jadi memberikan sekretarisnya kesempatan kali ini sepertinya tidak masalah. Terima kasih, Tuan. Aleta setengah membungkuk lalu kembali berbalik berjalan menuju pintu, namun ada sepasang mata yang terus memperhatikan gerak langkah Aleta yang terlihat aneh. Bagaimana dengan pembangunan cabang kita yang di Manado? Apa semua berjalan sesuai rencana? Hening. Pertanyaan Leo tidak langsung dijawab oleh asistennya, yang terlihat melamun dengan terus menatap pintu ruangan yang sudah tertutup. Leo mengikuti kemana arah pandangan Angga. Apa ada sesuatu di pintu itu? Merangga. Dek. Mendengar tuannya bicara dengan penuh penekanan, Angga pun kembali tersadar dari lamunannya. Maaf, Tuan. Sepertinya ada yang sedang mengganggu pikiranmu. Angga terlihat kikuk, namun sebagai sesama lelaki Leo tahu betul dengan sikap Angga saat ini. Leo tersenyum kecil, pergilah. Tuntaskan rasa penasaranmu. Tanpa pikir panjang, Angga langsung keluar dari ruangan tuannya. Sementara Leo menggelengkan kepalanya menatap sang asisten, yang pergi begitu saja tanpa mengatakan sepatah kata pun padanya. Apa jatuh cinta selalu membuat orang terlihat sebodoh itu? Tanya Leo dalam hatinya sambil menatap punggung Angga yang sudah menghilang dari balik pintu ruangan. Nona Aleta, ke ruangan saya sekarang. Setelah keluar dari ruangan pribadi sang tuan, Angga langsung meminta sekretaris tuannya itu untuk datang ke ruangannya. Baik, Pak. Jawab Aleta. Angga terus memperhatikan Aleta. Kakimu kenapa? Tanya Angga saat Aleta sudah berada di ruangannya. Oh, ini. Tidak apa-apa Pak, hanya terkilir sedikit. Jawab Aleta dengan wajah sedikit meringis menahan nyeri. Angga mengerutkan keningnya, pantas saja Aleta kesusahan saat berjalan, ternyata gadis itu terluka. Duduklah. Ucap Angga pada Aleta, meminta gadis itu untuk duduk di sofa ruangannya. Ruangan Leo 3 kali lipat besarnya dari ruangan Angga, namun ruangan asisten pribadinya itu juga disediakan satu sofa, yakni sofa panjang yang langsung menghadap ke pintu ruangan. Leo sengaja memberikan Angga satu sofa panjang untuk berjaga-jaga, jika sewaktu-waktu Angga lembur dan kelelahan, asistennya itu bisa sedikit beristirahat merebahkan tubuhnya di sofa tersebut sebelum kembali melanjutkan pekerjaan. Sekali lagi ini membuktikan Leo bukanlah pemimpin yang kejam, apalagi selama ini Angga banyak membantu pekerjaannya jadi sebisa mungkin, Leo memberikan fasilitas-fasilitas yang cukup untuk asistennya tersebut agar pria itu tidak berpikir untuk berhenti bekerja di perusahaannya. Namun sebenarnya tanpa Leo memberikan fasilitas tersebut pun, Angga sudah pasti betah bekerja menjadi asistennya, karena selama ini Leo tidak segan-segan memberikannya bonus berupa uang yang nominalnya paling sedikit saja 10 juta, seperti tadi pagi. Aleta menurut tanpa bertanya, jujur saja memang duduk jauh lebih nyaman bagi dirinya. Karena saat berdiri dia harus menopang tubuhnya dengan satu kaki, sebab kakinya yang lain saat ini masih terasa sangat nyeri. Angga membuka jasnya, lalu menutup bagian P4H Aleta, yang terpampang nyata yang hanya tertutup rok span di atas lutut dengan jasnya tersebut. Pria itu pun lalu duduk di samping Aleta namun memberikan jarak beberapa jengkal di antara mereka. Pak. Aleta terkejut saat kedua kakinya diangkat oleh Angga dan diletakkan di kedua P*H pria itu. Angga membuka satu persatu high heels yang masih menempel di kedua kaki Aleta. Ouch! Aleta mengadu saat jari jemari Angga meni 3 entuh, bagian pergelangan kaki sebelah kanannya yang terlihat lebih besar dari kaki yang lain. Kakimu bengkak. Angga menoleh sekilas pada Aleta, kenapa bisa seperti ini? Sambungnya lagi. Aleta pun mulai bercerita kejadian beberapa waktu lalu. Mobil miliknya tiba-tiba bocor ban karena terkena paku, untung saja saat itu keadaan sedang macet, jadi tidak membahayakan dirinya atau pengendara lain. Aleta pun segera menghubungi bengkel langganan, butuh waktu lebih dari 30 menit gadis itu menunggu tukang bengkelnya datang,
Karena dirasa perbaikannya akan memakan waktu, akhirnya Aleta memilih untuk memesan taksi online. Keadaan pagi itu semakin macet, membuat Aleta turun di pertigaan jalan yang sudah tidak jauh dari perusahaan tempatnya bekerja tersebut. Gadis itu berpikir jika terus terjebak macet di dalam mobil maka dia akan semakin terlambat. Jadilah dari pertigaan itu Aleta berlari dengan high heels-nya, dan naasnya karena jalanan yang tidak rata membuat kakinya masuk ke jalanan berlubang. Alhasil kaki kanan gadis itu terkilir. "Kenapa tidak menghubungiku?" tanya Angga. Aleta kembali dikejutkan dengan pertanyaan Angga. "Hah? Bagaimana?" tanya Aleta bingung. "Sudahlah. Kamu tunggu di sini. Aku akan meminta O.B. untuk mengambilkan es batu untuk mengompres kakimu itu." Angga meletakkan kaki Aleta di atas sofa lalu menelepon bagian office boy. "Tidak perlu, Pak Angga. Ini tidak apa-apa." Aleta berusaha untuk menurunkan kakinya lagi, namun belum sempat kakinya turun sempurna gadis itu sudah kembali mengadu kesakitan. Angga menggelengkan kepalanya, "Pulang nanti. Aku yang akan mengantarmu." "Dek." Aleta kembali dibuat bingung dengan sikap aneh asisten Tuan Leo, ingin menolak tapi lidahnya sulit sekali mengatakan hal itu. Dan sekarang yang terjadi dirinya seperti orang bodoh, hanya diam saja tidak mampu membantah ucapan Angga barusan. Tok tok tok, Angga membuka pintu ruangannya sedikit. "Pak Angga, ini es batunya." Seorang O.B. datang membawa pesanan Angga di dalam wadah beserta handuk kecil yang Angga minta juga. Setelah O.B. itu pergi, Angga kembali duduk menghampiri Aleta. Pria itu dengan telaten membungkus es batu tersebut dengan handuk kecil, lalu mulai mengompres kaki mulus tanpa noda sedikit pun dengan begitu pelan dan penuh kelembutan. "Biarkan seperti ini dulu, kompres dingin dapat membantu mengurangi pembengkakan dan rasa nyeri," ucap Angga sambil terus memegang handuk berisi es tersebut, dan sedikit menekannya di bagian pergelangan kaki Aleta yang terkilir. Aleta seolah lupa dengan rasa sakit yang tengah dirasakan kakinya, kedua netranya tidak berpaling dan terus menatap wajah Angga dengan penuh arti.